Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mineralogi, yaitu pengenalan unsur pada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar planet bumi yang relatif tipis dan padat. Kerak bumi terdiri dari berbagai macam unsur kimia, baik unsur logam maupun non-logam. Unsur merujuk pada zat kimia murni yang tidak dapat dipecah lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur-unsur ini merupakan unit terkecil dari materi yang membentuk batuan, mineral, dan juga tanah. Unsur ini bergabung membentuk berbagai senyawa dan mineral yang menyusun batuan-batuan kerak bumi. Ada unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi, yaitu ada oksigen, di mana besarnya adalah 46,6%, ada silika atau silikon, yaitu 27,7%, ada aluminium 8,1%, besi 5%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium 2,1%. Unsur-unsur lain yang ditemukan di kerak bumi jumlahnya lebih kecil seperti titanium, kemudian mangan, fosfor, kromium, nikel, dan masih banyak lagi. Unsur-unsur ini juga berperan penting dalam membentuk berbagai mineral dan batuan di kerak bumi. Baik, mari kita lihat satu-satu ya. Ada oksigen, yaitu unsur logam yang paling melimpah di kerak bumi. Sangat reaktif dan mudah berikatan dengan unsur lain, membentuk berbagai senyawa seperti oksida dan silikat. Kemudian ada silikon, yaitu unsur non-logam, merupakan unsur penyusun utama mineral silikat. Mineral silikat adalah kelompok mineral yang paling melimpah di kerak bumi dan membentuk sebagian besar batuan beku dan batuan metamorf. Kemudian ada aluminium. Dia sifatnya yang ringan dan kuat, banyak digunakan dalam industri konstruksi dan juga transportasi. Kemudian ada besi, merupakan salah satu unsur penyusun inti bumi. Nah, ini juga penting bagi kehidupan manusia. Kemudian kalsium merupakan unsur penyusun utama mineral kalsit yang membentuk batuan kapur. Kemudian ada natrium, yaitu unsur logam alkali yang sangat reaktif. Banyak ditemukan pada senyawa garam dapur atau NaCl. Kemudian ada kalium. Nah, ini unsur logam alkali yang penting juga bagi kehidupan, merupakan salah satu unsur penyusun mineral felspar. Kemudian ada magnesium. Magnesium merupakan salah satu unsur penyusun mineral olivin dan juga piroksin. Ada unsur logam, unsur yang mempunyai kemampuan melepas elektron membentuk ion positif, umumnya mempunyai permukaan cenderung mengkilat, baik untuk penghantar panas dan listrik, serta dapat dilebur maupun dipipihkan. Contohnya ada emas, kemudian tembaga. Di tabel 1, ini ada daftar kadar beberapa logam penting di kerak bumi. Di sini ada Au atau emas. Ini kadar dalam kerak ada 0,000004%. Kemudian kadar mining atau mining grade yaitu 0,0001. Mining grade itu adalah kadar yang bisa ditambang ya. Kemudian Ag atau perak ini kalau untuk kadar yang bisa ditambang 0,008, kemudian besi 25 sampai 55%, tembaga itu 0,4, timbal 4, seng 4, nikel 0,5, krom 30, mangan 35, aluminium 30, timah 0,5, raksa 0,2 sampai 8, molibdenum itu 0,01 sampai 0,6. Kemudian ada wolfram yaitu 0,3 sampai 6 dalam bentuk W03. Kemudian platina 0,0003 sampai 0,0015. Dengan satuannya semuanya adalah persen. Ini bisa dilihat ya, ada emas, kemudian tembaga, perak. Ini juga ada tembaga di satu tempat lainnya itu berbeda, tergantung bagaimana nanti tempat pembentukannya. Kemudian ada mangan, ada platinum.
Oke, apa itu mineral? Mineral merupakan zat hablur atau kristalin yang ada di dalam kerak bumi, kemudian terbentuk secara alami, mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu, merupakan persenyawaan anorganik dan mempunyai susunan kimia yang tetap. Baik, mari kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa pengertian mineral. Di tahun 1959, ada Berry dan Mason menyatakan bahwa mineral itu suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun rapi. Kemudian tahun 1972, ada Witten dan Brooks menyatakan bahwa mineral adalah suatu bahan padat yang secara struktural homogen, kemudian mempunyai komposisi kimia tertentu, dibentuk oleh proses alam yang anorganik. Kemudian di tahun 1977, ada Potter dan Robinson menyatakan bahwa mineral suatu zat atau bahan yang homogen, mempunyai komposisi kimia tertentu atau dalam batas-batas tertentu dan mempunyai sifat-sifat tetap, dibentuk di alam dan bukan hasil suatu kehidupan. Kemudian ada Krauss, Hahn, dan Ramsdale menyatakan bahwa suatu bahan yang terdapat di alam dengan komposisi kimia yang karakteristik dan biasanya mempunyai struktur kristalin yang kadang-kadang kenampakan luarnya berupa bentuk-bentuk geometrik. Kemudian di tahun 1960 ada Dana, yaitu tubuh atau body yang dihasilkan oleh proses alam yang anorganik biasanya mempunyai komposisi kimia tertentu, dan jika terbentuk pada komposisi yang memungkinkan, struktur atomik karakteristik tertentu yang terlihat pada bentuk kristalinnya dan sifat-sifat fisik. Dari pengertian tadi yang sudah disampaikan oleh para ahli geologi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu mineral ini memiliki batasan-batasan terdapat di alam. Kemudian dibentuk oleh alam, dibentuk oleh proses alam, jadi bukan buatan ya. Kemudian bendanya padat homogen, terbentuk secara anorganik, bukan hasil kehidupan, dibentuk oleh proses alam yang anorganik. Kemudian ada komposisi kimia pada batas-batas tertentu. Kemudian atom-atom yang tersusun secara teratur. Nah, tadi dinyatakan bahwa terbentuk secara anorganik, bukan hasil kehidupan, kemudian dibentuk oleh proses alam dan alam yang anorganik. Bahwa benda-benda yang dihasilkan karena kehidupan, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, itu tidak termasuk mineral. Kemudian batu bara, minyak bumi, dan guano itu tidak termasuk mineral ya. Mutiara yang berasal dari kulit tiram dengan komposisi kalsium karbonat itu juga bukan mineral. Walaupun sulit dibedakan dengan mineral aragonit atau CaCO3. Demikian juga nirstein itu juga bukan mineral. Komposisi kimia pada batas-batas tertentu, kemudian komposisi kimia tertentu, bahwa mineral itu merupakan senyawa kimia yang komposisinya pada batas-batas tertentu dan dinyatakan dalam rumus kimia. Nah, rumus kimia dapat sederhana atau kompleks ya, tergantung pada banyaknya unsur yang terkandung di dalam mineral secara proporsional. Kelompok olivin itu dapat dibagi dua, ada forsterit yaitu Mg2SiO4 dan vialit atau Fe2SiO4. Oke, bagaimana sih kita bisa mengenal mineral yang ada seperti itu, atau kita misalnya memiliki mineral terus kita mau tahu ini sebenarnya mineral apa. Nah, itu ada metode dalam mengenali mineral. Yang pertama ada pengamatan sifat fisik atau megaskopis. Kita bisa melihat ya secara mata telanjang, kemudian kita juga bisa menggunakan tangan, misalnya oh ya ini mineralnya kasar atau halus gitu kan. Kemudian kalau menggunakan mata, yaitu kita bisa melihat warnanya ada yang merah, kemudian hijau dan sebagainya. Kemudian pengamatan sifat optik yaitu di bawah mikroskop. Kemudian ada SEM, scanning electron microscope, yaitu pembesarannya bisa tinggi.
Kemudian dari situ kita bisa tahu bagaimana permukaan mineral tersebut, apakah rata atau tidak. Kemudian ada XRD atau X-ray diffraction. Kita bisa tahu ada komposisi senyawa apa yang terkandung dalam mineral. Kemudian menggunakan mikrob, dan ada juga kimia mineral, ada AAS atau Atomic Absorption Spectrometry. Ini kita bisa tahu berapa kadar logamnya di dalam mineral yang kita miliki. Kemudian ada juga X-ray fluorescence atau XRF. Ini juga kita bisa mengetahui unsur apa yang terkandung di dalam mineral yang kita miliki. Mari kita lihat satu-satu ya. Ada pengamatan sifat fisik atau megaskopis. Nah, metode ini merupakan cara paling dasar dan sering digunakan untuk mengidentifikasi mineral secara langsung di lapangan atau pada sampel batuan. Pengamatan megaskopis dilakukan tanpa bantuan alat pembesar, atau kita bisa menggunakan mata telanjang atau dengan kaca pembesar yang sederhana. Misalnya kita bisa mengamati warna. Ini sifat yang paling mudah diamati, tetapi perlu diingat bahwa warna bisa bervariasi karena pengotor atau perubahan kimia. Jadi perlu adanya metode lain untuk memvalidasi bahwa mineral ini memang benar-benar sesuai ketika kita mengamati dengan mata telanjang. Kemudian dari situ kita bisa tahu kilapnya, yaitu cara mineral memantulkan cahaya. Ada kilap logam, yaitu seperti emas, kemudian kalau yang non logam itu seperti kaca. Dan kita juga bisa tahu kekerasan. Nah, ukuran ketahanan mineral terhadap goresan, yaitu kita bisa menggunakan skala Mohs yang digunakan sebagai standar. Itu ada TOC, nilainya 1, kemudian yang paling keras itu ada intan, yaitu nilainya 10. Kemudian kita juga bisa mengamati goresan warna serbuk mineral yang dihasilkan saat digoreskan pada permukaan kasar. Biasanya ada plat gores di situ. Nah, goresan sering lebih konsisten daripada warna mineral itu sendiri. Jadi lebih lebih bisa dipercaya ya daripada warna yang kita lihat menggunakan mata kita. Kemudian ada belahan, yaitu kecenderungan mineral untuk pecah sepanjang bidang tertentu. Kemudian ada pecahan, yaitu cara mineral pecah yang tidak mengikuti bidang belahan. Kemudian ada bentuk kristal, yaitu bentuk alami mineral jika tumbuh tanpa hambatan. Kemudian ada berat jenis, perbandingan berat mineral dengan berat air dengan volume yang sama. Nah, ini berat jenis. Nanti juga kalian akan ada praktikumnya. Berapa sih berat jenis mineral ini? Ini ada praktikum yang kalian bisa mengukurnya. Kemudian ada pengamatan sifat optik. Metode ini menggunakan mikroskop polarisasi untuk mengamati mineral dalam sayatan tipis batuan. Sifat optik yang diamati meliputi warna mineral yang terlihat melalui mikroskop, kemudian ada pleochroisme, yaitu perubahan warna mineral saat polarisasi cahaya diubah, kemudian ada indeks bias, yaitu ukuran kecepatan cahaya melalui mineral, kemudian ada Birefringence, yaitu perbedaan indeks bias antara dua arah polarisasi cahaya, dan ada juga sudut pemadaman, yaitu sudut antara sumbu kristal mineral dan bidang polarisasi cahaya saat mineral tampak gelap. Selanjutnya ada SEM Scanning Electron Microscope. Nah, ini mikroskop elektron yang menghasilkan gambar permukaan mineral dengan resolusi yang sangat tinggi. SEM juga dapat memberikan informasi tentang komposisi unsur dan struktur kristal mineral bila ada SEM EDEX ya ini. Kalau SEM saja itu tidak bisa. Kemudian ada XRD atau X-ray diffraction, yaitu teknik yang menggunakan sinar X untuk mengidentifikasi mineral berdasarkan pola difraksi sinar X oleh struktur kristal mineral. Nah, setiap mineral ini memiliki pola difraksi yang unik. Ya, jadi kalau kita melakukan uji XRD, itu nanti akan terbentuk pik-piknya. Ini seperti itu. Kemudian ada mikrob. Ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia mineral secara in situ pada titik tertentu. Menggunakan berkas elektron untuk menstimulus emisi sinar X dari mineral, kemudian diukur untuk menentukan unsur-unsur yang ada.
Oke, kita lanjutkan, ada analisis kimia mineral. Nah, analisis kimia mineral memiliki tujuan untuk mengetahui komposisi unsur suatu mineral secara kuantitatif. Ada beberapa metode yang umum digunakan, ada AAS atau Atomic Absorption Spectrometry, yaitu digunakan untuk mengukur jumlah unsur tertentu dalam sampel dengan mengamati penyerapan cahaya oleh atom-atom unsur tersebut. Ini sering digunakan. Kemudian ada XRF atau X-ray fluorescence, yaitu mengukur intensitas sinar X yang dipancarkan oleh sampel setelah ditembak dengan sinar X primer. Nah, kemudian intensitas sinar X yang dipancarkan sebanding dengan konsentrasi unsur di dalam sampel. Sini ada gambar ya. Ini gambar apa ya? Badi dari suatu mineral atau biji atau batuan yang sangat besar. Ini dapat dilihat perbandingan antara orang dengan bijinya, kemudian dilakukan sampling, yaitu pengoboran. Ini hasil-hasil dari pengoboran atau log-log batuan, nanti bisa dilihat, dilakukan mapping dan lodging, kemudian dari situ kita ambil sampelnya. Nah, ini kalau kalian memfoto di lapangan ya, foto misalnya, oh saya ketemu mineral, atau nanti praktek atau praktikum, ini ada pembandingnya itu adalah penggaris atau bullpen atau yang lainnya, dimana ketika orang melihat foto kalian atau gambar kalian itu, bahwa mereka punya gambaran, oh ya besarnya segini, itu seperti itu yang benar. Kemudian setelah sampling, maka dilakukan pengujian menggunakan beberapa metode tadi yang disebutkan. Kemudian ada sampel preparasi. Nah, ini digunakan untuk melihat sayatan tipis ya sebelah kiri, kemudian ini dilihat bagaimana permukaannya. Ini juga sama. Ada juga yang di dalam bentuk powder sample size, ini untuk SRD. Jadi beberapa sampel preparation ini tergantung kita mau menguji menggunakan metode apa, itu ada berbeda-beda perlakuannya. Kemudian di sini ada mikrodiorit terubah atau potasik yang mengandung magnetik, kemudian biotit feldspar, kemudian ada klorit. Nah, ini bagus ya, kita bisa lihat ada mineral-mineral yang masih terperangkap, kemudian dia masih berasosiasi. Nah, nanti kalau di dalam metalurgi akan berpengaruh di ukuran berapa mineral tersebut sudah terliberasi. Kemudian dari situ kita bisa tahu metode konsentrasi apa yang ingin digunakan. Ini bisa dilihat hasil dari analisis XRD. Jadi ada pik-piknya, grafik-grafiknya. Dari sini kita bisa tahu mineral apa sih, senyawa apa yang ada di dalam mineral. Demikian belajar kita terkait dengan mineralogi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.